20 amalan ringan, pahalanya sangat menakjubkan, pahalanya sangat besar walaupun amalannya ringan, mudah, sederhana. Dan buku ini hanya laku di Indonesia, tidak laku di Arab. Kata cocok dengan budaya Indonesia, saya sudah hafal. Dan sama dengan bacaan. Mohon maaf tadi kepanjangan Isya. Pas begitu saya ingat merindukan kota Madinah, suasana Madinah. Pas di rakaat yang kedua, ya Allah ini, saya di Indonesia. Makanya saya tidak jadi panjang rakaat kedua, biar lebih cepat. Karena memang budaya ini tidak bisa panjang-panjang, lama-lama tidak bisa. Kalau kulhu bisa dibagi dua, terima kasih. Kita lihat tarawih kan salah satu contoh tarawih. Walaupun 23 rakaat jumlahnya banyak, tapi ayatnya pendek. Al-hakum qulhu, al-asr qulhu, al-humazah qulhu. Itu ya. Ayo budaya. Kita kan hormati budaya, harus belajar. Walaupun sekarang ada beberapa masjid yang panjang, ya nanti balik kepada kemampuan, tapi tidak boleh saling menyalahkan. Ada orang yang suka, tidak saya mau yang qulhu qul. Ya udah sana, masjid qulhu di sana, masjid kita beda. Yang penting kita bisa jaga salat. Dan yang terpenting dalam salat ini adalah yang terjaga kekhusyuan. Bukan masalah jumlahnya, bukan masalah kepanjangannya, tapi kekhusyuan. Tumakninah, karena tumakninah rukun dalam ibadah salat. Sama seperti rukun qiyam, rukun baca al-fatihah. Tumakninah. Apa itu tumakninah? Ketenangan dalam salat. Bacaannya tenang, gerakannya tenang. Bukan kejar-kejaran. Imamnya baru baca Al-Fatihah, sudah amin. Makmum belum selesaikan ini, terus dikejar imam. Imam Allahu Akbar, sami Allahu bihamdihi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum jadi kasihan. Kejar, dia tidak bisa baca. Makmum tidak bisa baca apa-apa. Hanya fokusnya bisa kejar imam. Yang penting jangan sampai tertinggal imam. Yang saya fikirkan, kasihan yang tua-tua, bapak-bapak. Gimana yang bapak-bapak? Kalau yang muda-muda masih bisa kejar imam, terus yang bapak-bapak gimana? Setiap gerakannya batuk 10 kali. Rukuk batuk lagi, sujud batuk lagi. Karena pelan-pelan gerakannya. Saya pernah ada satu kejadian ketika masuk salah satu kampung, kita lewati, saya mampir, samping saya ada bapak, lumayan tua, gerakannya juga pelan-pelan. Yang saya kasihan, Imam Allahu Akbar. Saya suka pas ketika takbir. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, saya takbir. Barusan enak, takbirnya enak kok. Bacaannya kenapa enggak? Ini pelan-pelan aja. Santai aja, santai. Walaupun baca satu ayat dua enggak, bukan masalah berapa banyak bacaannya. Yang penting kekhusyuan, tumakninah, karena rukun tumakninah. Allahu Akbar, sami Allahu bihamdihi. Saya lihat bapak ini yang sebelah saya. Saya masih bisa kejar imam. Bapak ini tidak kejar-kejar. Imam sudah rukuk, bapak belum rukuk. Begitu imam sami Allahu bihamdihi, bapak tidak jadi rukuk, diikut sami Allahu bihamdihi. Astaghfirullahalazim. Pas sujud, kita sudah sujud 2 kali. Bapak kan pelan-pelan sambil batuk. Terus dia turun sujud. Pas dalam kondisi sujud, kita sudah berdiri, bapak kan baru dia turun. Dia berdiri lagi. Astagfirullahaladzim. Pas di rakaat yang kedua, saya megang tangannya, Pak kita pulang aja deh. Biar bapak salat di rumah. Kasihan bapak tidak bisa salat. Tidak bisa rukun, tidak bisa sujud, tidak bisa apa-apa. Makanya, tumakninah bukan wajib, bukan sunnah, tapi rukun dalam salat. Dan tidak sah. Walaupun salat sunnah, tidak sah salatnya seorang kalau dia tidak membawa tumakninah. Tidak sah. Disiarkan, di-sharekan, diviralkan, dia bilang ada 23 rakaat 7 menit. Menurut saya tidak usah panjang lebar dibahas. Tidak sah, sudah selesai. Karena meninggalkan. Sama dengan orang salat tapi tidak baca Al-Fatihah. Kira-kira sah tidak? Tidak sah. Gimana kira-kira bacaan Al-Fatihah? Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama. Apalagi tidak lama lagi kita menyambut bulan suci Ramadan. Saya harap kita mencintai budaya kita, mencintai negeri kita, tapi harus hal yang perlu diluruskan, harus diluruskan. Apalagi yang terkait ibadah salat, tarawih.
Tidak masalah masjid 11 rakaat, ada masjid 23 rakaat, jangan ribut. Tidak masalah. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan. Yang penting kita bisa melaksanakan salat dengan baik. Apalagi alhamdulillah sudah sekarang muncul banyak para imam-imam, pemuda-pemuda yang bacaannya merdu, yang bacaannya indah. Kita bisa menikmati suasana bulan suci Ramadan. Bacaannya tidak mesti panjang-panjang. Walaupun rata-rata di Indonesia jarang kita menemukan masjid yang khatam. Dulu saya ingat waktu saya masih di Lombok, kita ingat salat tarawih khatam 30 juz dan salat tahajud 10 malam terakhir khatam lagi 30 juz. 2 kali kita khatam dalam 1 bulan Ramadan. Tapi ini karena permintaan dari lingkungan dan jamaah. Kalau tidak ada permintaan susah. Apalagi orang baru datang, saya sering memperhatikan orang baru datang kayaknya salah masuk masjid. Pas begitu melihat imamnya kepanjangan, ini masjid apaan ini, mundur ke belakang. Baiklah saya pas ketika lihat ada makmum mundur, saya baru masuk. Bapak mau kemana? Mau ambil wudu lagi. Pas habis salat saya tarik kanan kiri, tidak ada. Ternyata ambil wudu di rumahnya. Jadi karena tidak semua bisa, makanya tidak boleh kita saling menyalahkan, tapi kita harus saling mengingatkan. Saling mengingatkan. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang benar. Mari kita sama-sama menjaga ibadah yang khusyuk, ibadah yang tumanina. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bisa diingat, bisa dihafal dan mudah diamalkan. Masih ingat kan? Atau perlu saya ulang? Amalan pertama, Quran. Minimal mulai harimu baca Quran, tutupi harimu baca Quran. Yang kedua, ikuti muazzin. Sama juga disertai doa azan karena jaminan dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, jangan tinggalkan qabliyah subuh sesudah azan. Walaupun anda bangun telat, melaksanakan salat subuhnya tetap didahulukan dengan salat sunnahnya. Terus yang keempat, witir. Jangan lewat satu malam belum witir. Walaupun anda bisa laksanakan witir habis salat sunnah ba'diyah isya atau sebelum tidur anda di rumah bisa laksanakan witirnya. Terus yang keenam, ayat kursi setiap habis salat fardu. Mudah-mudahan insyaAllah amalan ini yang sederhana mudah-mudahan bisa kita jaga. Walaupun sederhana tapi saya yakin akan membantu menjadikan banyak perubahan dalam kehidupan kita. Akan bertambah keberkahan, ketenangan. Kita akan merasa jauh lebih sejuk, bahkan jauh lebih nikmat untuk kita beribadah. Baru saya ingat satu hal, sedekah. Kalau bisa, sedekah subuh. Pengalaman saya dari semua pelajaran yang saya pelajari, saya menemukan sedekah semua waktu baik. Jumat, waktu majlis ilmu, habis majlis ilmu, semua sedekah itu baik. Tapi saya menemukan sedekah subuh itu yang paling baik, yang paling dahsyat, yang paling cepat terkabul hajat kita. Kenapa sedekah subuh dahsyat? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang berinfak di subuh hari. Tidak usah payah dan susah cari orang miskin subuh hari. Mulai malam ini anda sediakan kotak amal dalam rumahmu. Atau anda bisa pinjam seperti kotak amal ini Darut Tauhid ya. Ini bisa anda pinjam atau minta sama Darut Tauhid. Anda bisa simpan di rumah. Setiap habis subuh sebelum beraktivitas isi sedekah. Yang lebih dahsyat lagi, sedekah yang disertai doa. Karena wallahi terjamin doamu terkabul dengan wasilah sedekah subuh. Sakit, ya Allah, aku mohon dengan berkat sedekah ini sembuhkan penyakitku. Kalau orang tua yang sakit, doakan orang tua. Ya Allah, dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan orang tua saya. Mencari jodoh, mencari kerjaan, apapun masalah yang anda hadapi, masalah hutang, masalah apapun. Orang tua sudah meninggal, ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku.